Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi sekalian? Nah, sesuai dengan janji Umi, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas tentang perbandingan senilai, maka kali ini kita bakalan ngomongin tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, apa bedanya senilai dengan berbalik nilai? Kemarin Umi ingat nggak? Kalian ingat nggak waktu Umi bilang bahwa perbandingan senilai ketika persamaan keduanya dibesarkan, maka dia juga ikut besar perbandingannya. Tetapi kalau di berbalik nilai, Umi garis bawahi bahwa perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran. Jika ketentuannya satu diperbesar, maka yang satunya lagi mengecil. Atau sebaliknya, ketika seperbandingan pertamanya diperkecil, maka lawannya akan membesar. Sehingga kalau ada perbandingan A per B dan C per D, maka bentuk perbandingannya itu adalah A per B sama dengan C per D. Nah, ini contoh-contoh beberapa perbandingan berbalik. Yang pertama adalah banyak pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Yang kedua tentang kecepatan mobil dengan waktu tempuhnya. Nah, Umi hari ini akan membahas beberapa contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai. Langsung saja. Contoh soal yang pertama. Kita telaah dulu. Sebuah mobil dengan kecepatan 8 km per jam dapat menempuh jarak 240 km dalam waktu 3 jam. Info yang kita butuhkan itu adalah kecepatan dan waktu tempuhnya. Artinya, jika kecepatannya 80 km per jam, itu menempuh jarak sebanyak 3 jam. Lalu perbandingan keduanya, jika kecepatan mobil diperkecil 60 km per jam. Nah, sekarang Umi bertanya, apakahnya makin lama atau makin sebentar waktu yang dibutuhkan? Otomatis makin lama ya. Nah, karena dia semakin lama, karena mobilnya kan semakin lambat, itulah kita tandai bahwa ini adalah berbalik nilai. Sehingga bentuk persamaannya itu menjadi 80 per 60 sama dengan, kalau senilai kan tinggal kita buat 3 per X. Nah, kalau berbalik nilai kita buat X per 3. Lalu kita kali silang. Jadi 60X sama dengan 80 kali 3. Sehingga 60X sama dengan 240. Ingat, di depan variabel X ada koefisien 60. Artinya harus sama-sama kita bagi dengan sama-sama koefisiennya. Sehingga nilai X-nya itu adalah 240 dibagi 60. Berapa? Dapatnya 4. Artinya kesimpulannya, dengan kecepatan 60 km per jam, jarak yang ditempuh mobil itu sebanyak 4 jam. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada pekerjaan. Nah, ini salah satu contoh soal yang perbandingan berbalik nilai tentang pekerjaan. Nah, di sini katanya sebuah pekerjaan diselesaikan dalam 75 hari. Selesaikan oleh 8 orang pekerja. Nah, jika pekerjaan itu diselesaikan dalam 50 hari, berapa pekerja yang diperlukan? Makin sedikit atau makin banyak? Pasti makin banyak kan, karena waktunya, limit waktunya itu dari yang panjang, dia dipendek, diperkecil. Sehingga orangnya akan semakin banyak. Artinya tinggal kita buat 75 per 50 sama dengan X per 8. Sehingga kali silang 50X sama dengan 75 dikali 8. Ingat, ada koefisien 50. Berarti sama-sama kita bagi dengan 50. Sehingga ini mati ya, 75 dengan 50 sama-sama dibagi 25 berapa? Nah, jadi nilai X-nya itu adalah 75 kali 8 per 50. Hasilnya 12. Nah, artinya kesimpulannya, jika pekerjaannya dikerjakan dalam 50 hari, maka harusnya banyak pekerja yang digunakan itu adalah 12 orang.
Oke, contoh soal selanjutnya. Nah, ini tentang kecepatan lagi, hampir sama dengan contoh yang tadi. Untuk sebuah mobil dengan kecepatan 80 km per jam menempuh sebuah jarak yang sudah ditentukan dalam waktu 3 jam 45 menit. Nah, ini ubah dulu ke dalam bentuk menit. 3 jam itu berapa? Berarti kan 60 dikali 3, karena dalam 1 jam ada 30 menit ditambah dengan 45, sehingga 180 ditambah 45 berarti dia totalnya 225 menit. Kemudian kalau kecepatannya turunkan menjadi 60 km per jam, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sudah pasti ini berbalik nilai, sehingga 80 per 60 itu sama dengan X per berapa tadi? Ini ya, 225. Kali silang lagi, Kak. Berarti 60X sama dengan 80 dikali 225. Ingat ada koefisien, berarti sama-sama kita bagi dengan 60. Silakan gunakan kalkulator kalian atau alat bantu hitung lainnya. Hitungnya berapa? 80 kali 225 dibagi dengan 60, maka hasilnya adalah 300 menit. Nah, kemudian 300 menit ini kita ubah dalam bentuk jam, berarti kita bagi dengan 60. Sehingga dengan kecepatan 60 km per jam, waktu yang dibutuhkan itu adalah 5 jam. Soal selanjutnya. Nah, di sini tentang coklat. Nah, kalau coklat itu kan nggak ada tadi ya di contoh soal tentang perbandingan yang berbalik nilai. Nah, di sini kita perlu analisis. Perhatikan soalnya. Sebungkus coklat akan dibagikan dengan 24 anak. 24 anak. Jika dibagi ke 24 anak, maka satu anak dapatnya 8 coklat. Nah, di sini anaknya diperkecil. 16 anak. Kira-kira dengan jumlah coklat yang sama, kalau jumlah pembaginya diperkecil, hasil baginya makin besar atau makin kecil? Otomatis semakin besar. Nah, artinya sini membuktikan bahwa perbandingan ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita buat persamaannya 24 per 16 sama dengan X per 8. Kali silang, Kak. 16X sama dengan 8 dikali 24. Jangan lupa koefisiennya sama-sama kita bagi dengan 16, sehingga X-nya itu dapatnya berapa? Nah, berarti kan ini mati, sisanya tinggal berapa? Sama-sama dibagi 8, ini sisa 2, ini sisa 3. Kemudian ini mati, sisanya tinggal 4, maka X-nya 4 kali 3. 12. Artinya kalau dibagikan untuk 16 anak, setiap anak mendapat 12 coklat. Oke, contoh soal selanjutnya. Nah, di sini perhatikan. Ada Tono yang memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor ayam. Nah, jadi si Tono ini punya 60 ekor ayam. Nah, persediaan makanan dia itu akan habis dalam 12 hari. Tetapi permasalahannya, pada hari itu dia membeli ayam lagi 20 ekor. Artinya yang mula-mula ayamnya 60 ditambah dengan 20. Pastilah yang awalnya stok makanannya habis dalam 12 hari, berarti dia akan habis dalam hari yang semakin sedikit. Berarti dia perbandingan berbalik nilai. Tinggal kita buat. Maka 60 per. Nah, tadi ini kan jumlahnya ditambah. Berarti 60 tambah 20, 80 sama dengan X per 12. Kali silang. Jadi 80X sama dengan 12 kali 60. Maka 80X sama dengan 720. 12 kali 6. Nah, lalu sama-sama kita bagi dengan 80. Sehingga berapa hari akan habis? Akan habis pada 9
hari. Karena apa? Karena ayamnya yang awalnya 60 ekor ditambah dengan 20 ekor jadi 80 ekor. Jadi persediaan makanannya akan habis dalam 9 hari untuk memberi makan kepada 80 ekor ayam. Oke lah Kak, sampai di sini aja pertemuan kita. Kalau ada pertanyaannya boleh kita diskusikan ke grup. Kalau begitu Umi ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.